saya dulu juga pencarian dari guru-guru. Saya hampir 40 orang guru saya. Ya, itu melalang buana. Iya. Itu dulu saya sampaikan ya. Ingat ya. Ingat ya. Saya itu melalang buana. Sampai saya ingat yang gurunya Mas Sofi ada yang paling sakti. Ya, belum masih ada yang paling sakti. Saya punya guru ini pun jadi emas itu ada. Sallallahu ala Muhammad 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Padepokan Cahaya Nirwana. Saat ini kami silaturahmi ke padepokannya Mas Agung, yakni Padepokan Sabu Jagat, bersama saudara kami Padepokan apa Mas? Raja Wali Nusantara. Raja Wali Nusantara. Dan saya Padepokan Cahaya Nirwana. Berapa tahun kok hanya untuk mencari kesaktian ya, sangat rugi. Karena kehidupan setelah kita meninggal itu jauh lebih panjang. Jadi saran saya untuk para subscriber Padepokan Sabu Jagat, Padepokan Cahaya Nirwana, dan Padepokan Raja Wali Nusantara, carilah guru yang benar-benar bisa membimbing untuk mencari ridhonya Allah SWT, bukan mencari kesaktian atau mencari apapun yang ada di dunia ini, atau mencari kekayaan dan sebagainya. Itu sifatnya hanya sementara dan banyak sekali tipuan-tipuan iblis di situ. Kalau kita mencarinya hanya ridhonya Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, Allah sudah ridho, ya udah, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat karena kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, ada pertanyaan, Ustaz. Bedanya keilmuan itu bersama atau tidak? Ada enggak tanda-tanda itu? Boleh. Kita korek para senior kita. Banyak yang menanyakan itu. Itu yang sering datang ke tempat kita kan, banyak ahli-ahli itu yang tentang saya pikir saya bersama loh. Kenapa pas di medium kok iblis? Kan kayak kemarin itu tentang 20 sifat Allah lah. Akhirnya dia debat sama mediator. Debat. Banyak yang menanyakan. Jadi itu penting itu. Silakan disampaikan. Pertanyaannya tadi apa? Ciri-ciri amalia itu Yang bersanad atau tidak? Ciri-cirinya yang bersanad bagaimana? Kalau kita mengamalkan ilmu itu sudah terasa sebenarnya. Kita mengamalkan ilmu yang bersanad. Kalau tuntunan Islam, kalau mau menghadap Allah, kita kan tujuannya kan mencari ridhonya Allah. Itu pertama jelas taubat. Bukan aneh-aneh. Bukan kok ini baca ayat kursi 1000 kali, bukan. Atau ini selawat aja seumur hidupmu, ya. Tapi tidak bertaubat, ya tetap disiksa. Jadi pintu pertama mau mencari ridhonya Allah ini taubat. Sudah bisa dirasakan udah. Saya bongkar taubat saja ya. Taubat itu kalau orang yang punya keilmuan misalnya. Orang punya keilmuan kalau mengamalkan taubat dari guru kami, udah, kalau ilmunya otomatis rontok, dirontokkan, dibersihkan. Banyak jamaah dari teman-teman itu kalau yang punya keilmuan yang macam-macam, yang nggak ada syaratnya, mengamalkan yang ada syaratnya, itu tepar, kepanasan, langsung efek. Kadang
Padahal kita itu hanya istighfar saja, istighfar saja mencari ridhonya Allah. Tapi kok sampai sakit, sampai lumpuh, sampai sakit kepala nggak bangun sampai 2 bulan. Aneh, kita itu istighfar mencari ridhonya Allah. Itu ternyata pembersihan dari amal-amal yang dulu dilepas dari kota-kota. Itu salah satu ciri. Nah, sebenarnya ciri-cirinya banyak. Kalau ingin lebih detailnya langsung gabung aja. Dia bisa merasakan. Jangan kok tanya apa aja. Itu sampean itu kalau tanya berarti masih di luar. Kalau ingin merasakan, lakukan, masuk, minta bimbingan Gus ini. Nah, kita tanya Mas Bimbing. Nah, selama di Sabu Jagat, pelajaran apa yang didapat? Nah, iya. Apakah pertanyaan dipukulin sama Bapak Ustadz Agung, dipukulin sisa? Saya dengar sering dikemplang, itu maksudnya ngemplang santrinya tuh gimana itu? Iya. Nggak dikasih makan. Apakah nggak dikasih makan, disuruh puasa terus? Kita dengarkan teman-teman. Ya tidak banyak kalau yang diajak ke Mas Agung, yang cukup menjalankan tobat, puasa, menyantuni anak yatim saja. Kemudian dari beliau sering mencontohkan, kalau memberikan pelajaran itu mencontohkan. Nggak pernah menghintah ya? Ya nggak pernah. Sana kamu Nggak pernah. itu kalau nggak Malah kami itu nggak. yang ikut di Sabu Jagat itu kan dibikin oleh Mas Agung. Dibikin. Subhanallah, luar biasa. Dibikin apa? Patut kita contoh. Sampai buat kopi sendiri untuk sama. Ini tadi saja saya kesini langsung dibikinin kopi sama. Yang bikin kopi kan Mas Bambang. Oh iya, di atas ini tadi ya saran dari Tadi lagi Gus Agung apa? Tadi menyarankan gitu. Berarti menghormati tamu juga penting gitu Gus Agung. Nah, ini apa ini Mas Ustadz Agung? apa? Tasbih. Oh, Ada air zam-zam, ada tasbih, ada apa unci. Oh iya. Oh, coba nih. Kok banyak Nah, ini saya coba. Kok banyak apa itu? Ini enak, maksudnya. Para subscriber kok menanyakan ini gitu. Iya, ini apa Piparok mau kata ojek. Ini dulu ya saya. Karena ini enak. Baik kamu laki-laki gitu. Baik kamu laki-laki gitu. Kalau ngerokok ada ininya jatuh filter. Oh, gitu. Ada beda rasanya? Tambah gurih, tambah halus. Itu kayu gaharu cuma. Oh, ini kan garam. Oh, yang dari guru kita yang Iya. untuk bisa untuk ya itu. Iya, ini. Oh, bisa untuk rupiah ya? Bisa. Energi negatif yang ada dalam tubuh bisa. Jadi Udah didoakan guru. Sambung. Alhamdulillah. Karena saking perhatiannya beliau kepada kita ya. Alhamdulillah. Sampai ini pun disediakan oleh beliau. Ya, nanti kita forum untuk subscriber. silakan yang mau pesan Ya. bisa hubungi padepokan kita. Ini Kopi Barok. Kalau ini Iya. salah satu media yang sudah bukan hanya ratusan tapi ribuan kali testimoni ya untuk segala penyakit ini Mas. Air zam-zam. Air zam-zam asma asli dari sana, dari Mekah. Cuman setelah dari Mekah sampai ke sini sama beliau di Riyadh, dikasih doa, baru ini digunakan untuk pengobatan. Ini yang istilahnya yang hampir ratusan bahkan ribuan orang yang sudah membuktikan sakit menahun, sakit yang sudah bertahun-tahun ini alhamdulillah rutin pakai ini 2 botol, 3 botol berangsur membaik. Paling parah yang pernah pasien tangani setelah minum air zam-zam itu bisa sembuh. Yang paling parah yang Apa? mana Bang? Yang pakai air zam-zam terus sembuh. Yang paling parah apa Bang? Itu banyak, baik penyakit medis maupun gangguan gaib semuanya ada banyak yang sudah terbukti. Yang paling parah Ya kayak kanker yang belum punya keturunan. Oh iya, sering Mas, belum punya keturunan Mas. Oh gitu. Sering Mas.
Pernah ya, Gus? Sampean juga pernah? Nah, Pernah ya? Sering banget. Kalau saya ini Ustaz, dulu itu baru kemarin saya bulan lalu itu batu ginjal. Jadi alhamdulillah mengonsumsi zam-zam dari guru kita itu udah 3 kali lab itu ada batunya. Nah saat beli air zam-zam sebulan terasa sakit ya, beli zam-zam lagi. Nah saat di lab ternyata batu ginjalnya itu nggak ada, padahal itu di laser itu nggak apa, berkurang sama sekali. Nah di saat itu alhamdulillah saat mengonsumsi air zam-zam dari guru kita itu langsung hilang batu ginjalnya. Pas di lab tuh nggak ada. Nggak ada, sampai dilihatkan itu ronsennya itu dilihatkan, ini loh mas saya nggak bohong katanya kayak gitu. luar biasa. Saya punya pengalaman unik sama air zam-zam. Saya ada di waktu di rumah ada tamu, ibu-ibu seorang guru TK kehilangan flash disk padahal mau akreditasi. Kehilangan flash disk itu data-data penting. Itu minta tolong ke rumah, Mas, minta tolong ini apa flash disk saya hilang. Terus saya nggak bisa apa-apa, Bu. Ya tak doakan saja. Ya Mas, minta doanya. Gitu. Saya itu pakai media ini. Air zam-zam ini ya. Air zam-zam ini saya teteskan ke tembok. Di atas saya tembok saya teteskan 3 tetes. 3 tetes. Saya teteskan, saya password. Nah ini passwordnya ini rahasia. Setiap padepokan nanti kalau mau silakan Udah rahasianya. Kalau dipergunakan untuk apa passwordnya itu ada di padepokan masing-masing. Itu saya password. Jam 9 ke rumah saya, sore ke rumah saya lagi laporan waktu saya keluar ada ibu saya. Alhamdulillah, Mas ketemu ya. Oh anaknya keluar. Ya Bu tolong bilangin alhamdulillah udah ketemu. Ketemunya itu aneh di bawah printer. Padahal printer itu udah diangkat itu Nggak ada ya? Nggak ada. Aneh. Saya Itu ya saya password aja ya yang menghalang-halangi dan sebagainya. Tampak caranya seperti apa detailnya bisa kalau sudah memesan air zam-zam ini nanti bisa saya share lewat ya ketemu Mas. ya. Bukan hanya penyakit medis non medis. Yang Ada barang barang hilang itu ketemu. Barang gila bisa ketemu. Kalau tadi cerita kucing Kucing hilang, ketemu. ketemu. Kucing hilang. Luar biasa. Kucing hilang teman-teman ya. Ini pengalaman dari Padepokan Sabu Jagat ini. Ada cewek cantik bawa mobil nanyain kucing hilang. Nah, itu prosesnya gimana Gus? Kok bisa gitu? ini aneh bin ajaib ya. Pencurinya nganter ke rumah. Curinya ngantor. Luar biasa. Ini barokah dari guru kita dan produk-produk yang guru kita asma. Kalau air zam-zam kan sudah terbukti. Iya. Kalau tasbih mutiara ini sebetulnya lebih ya lebih dasar lagi fungsinya. Tasbih mutiara asma ini. Yang terakhir bukan ini orang Hongkong tapi punya majikan, orang Indonesia terus di Hongkong punya majikannya koma 6 tahun komunikasi dengan kami dengan admin kami, bagaimana majikan saya apa bisa disembuhkan atau enggak gitu. Pas dikirim foto video namanya binya aneh-aneh, namanya juga nggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Mas. Ini kondisi namanya jangan-jangan. Oh iya. Waduh, Konangan. celaka. Kita akhir kalam mulai kemudian assalamualaikum. Jangan. Ya ini Saya ada marah kayak tempat di Gajah Mada marah bahaya. bahaya ini kebiliran datang. Jadi tadi sampai mana ya? Yang Nah, ini yang koma itu. koma 5 tahun ya.
setelah komunikasi dengan admin, dilihat fotonya, sempat juga dilakukan mediumisasi dari jarak jauh. Ternyata kalau mungkin orang itu non muslim ya, non muslim karena orang Hongkong sih nggak tahu dia kepercayaannya apa itu. Setelah disarankan setelah mediumisasi, dari hasil mediumisasi itu memang kemudian ada sebagian roh yang ditawan atau sumpah yang ditawan karena ada perjanjian tentang kekayaan, tentang apa. Sempat dilakukan mediumisasi, sempat ada ya istilahnya tidak terima lah antara hantam gitu. Akhirnya oke lah, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa disarankan untuk pengembalian sebenarnya dan semua kan harus itu kan kita karena jauh di Hongkong, akhirnya disarankan untuk pakai tasbih udara. Sampai di Hongkong tasbih udara kita 15 hari, diajarin tata caranya, passwordnya, karena sudah menerima barang itu baru dikasih passwordnya. Dikasih passwordnya, ditaruh di kalungkan. Waktu itu kan masih koma. Kalungkan, sehari masih koma, 2 hari masih belum, ketiga harinya dia gini tangan, sampai akhirnya dia buka mata dan tapi belum bisa bicara, baru buka mata aja, buka mata sambil nangis. Tadinya koma nggak sadar, sekarang udah bisa buka mata sambil nangis. Nah ini belum ada kabar lagi, semoga ada perubahan yang lebih baik lagi. Setelah koma 5 tahun, 5 tahun. koma 5 tahun. Dia bisa buka mata, dia meneteskan air mata. Nah ini berhubung pengobatannya beda ya. Mereka kan dengan teknologi, kita dengan apa nih ya? Apa ya? Kalau goib doa ya. Doa itu goib bukan sih? Goib ya. Ya. Mereka sangat penasaran dengan ini kok pakai ini kok bisa gitu. Maksudnya kok ada perubahan, bisa buka mata, tangannya bergerak. Setiap melihat anaknya nangis berarti dia sudah sadar, tapi belum bisa menggerakkan mulut karena mungkin sudah lama koma, jadi belum bisa menggerakkan saraf-sarafnya dengan sempurna. Tapi setiap melihat anaknya dia nangis, setiap anaknya datang nengok dia nangis, dia sudah sadar, pemikirannya sadar, kesadarannya udah hampir penuh, cuman belum bisa menggerakkan mulut. Tapi ada perubahan Pak ya, dari ini, walaupun kepercayaannya bukan ya Ini saya kira cuman kan belum pernah saya menangani non muslim, Ustaz. Ternyata beliau sudah mengalaminya dan ternyata bisa ya Ustaz ya, untuk bisa untuk semua. Untuk kemarin ada yang minta di syahadat ulang siapa itu Mbak? Dari Torek. Ada yang datang minta disahadatin ulang sama Mas Bambang. luar biasa. Mengislamkan orang. Saya baru misalkan Jerman iblis Gus. Sama. Dulu Cina yang masih di MSI juga minta diselamatkan. Saya yang keturunan dari Cina di Bangka Belitung itu, keponakannya dibawa minta masuk Islam. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk menonton syahadat satu. Nah setelah itu umur kan sudah dewasa, dia belum sunat. Akhirnya sunat sama anaknya barengan. Bapak sama anak sunat. Istrinya muslim, tapi dia belum. Tapi alhamdulillah dia mau. Terketuk hatinya di sapu jagat ini ya. Ya mungkin aku nggak tahu juga awal muasalnya dari mana, bagaimana dia mau memeluk agama Islam. Itu ya semuanya sih atas kehendak Allah ya. Nah itu namanya. Setelah itu orang tuanya tahu, pangkas semua uang jajan. Jadi dia dulu tuh per bulan tuh dikasih sama orang tuanya tuh banyak, karena sudah masuk muslim sebenarnya hilang, udah nggak dapat subsidi dari orang tuanya. Dia membela ini dia mau lah itu ya, bukan manusia, ini manusia juga. Nah, tafsir mutiara itu kalau pengalaman mutiara silahkan bagi yang minat.
ini langsung ngefek kalau dari Iya sih. orang kesurupan. Itu ada video saya itu. Saya menangani orang kesurupan, udah ditangani ustadz itu ditertawain itu baca Al-Quran ditertawain. Saya pakai ini, saya tarik aja. Jadi ada doa dari guru kita di atas mutiara ini, tinggal saya password aja, saya tarik, ada di video saya. Cara menangani orang kesurupan. Ya, silakan. Bisa, itu bisa. Bisa hubungi admin masing-masing. Lagi Ayo. rahasia. Mau buka rahasia mana lagi nih? Ini apa? Nah, ini buka begini semua, nih. buka semua. Dulu kan pada bukan sampai jagat kan subscribernya kan masih banyak kan saya ya. Tapi dulu masih banyak kan saya. Nah ini Jangan. jangan. Ini kok bisa nyelip saya ini? Ini awal mulanya gimana? Kok bisa ya? Ini Atau tirakatnya itu Nah, ini. sangat itu Apa? inten. berat tirakatnya berat. Terakhir itu yang banyak apa berbeda. Tirakatnya ini. Siapa? Bagi nih, Nah, ilmunya ini ya. Sebenarnya nggak ada ya rahasia untuk tentang apa namanya channel ini. Cuman paling pokok, paling penting itu solidaritas sesama tim, ya, sesama teman, sesama itu harus solid, benar-benar solid gitu. Karena kalau sendiri itu nggak bakal bisa. Bisanya naik ke atas itu karena orang-orang di sekeliling kita. Itu paling penting itu solid. Walaupun sudah berusaha sulit ya, benturan biasanya kan ada pasti ya. sabar, Sabar ya. ya pasti ujiannya itu. Nanti kalau setelah kalian menemukan teman saudara-saudara yang solid yang mau berjuang, benar-benar satu visi ya, visi dan misi ya, itu enak, jalan pun enak. Mau istilahnya ibarat kita nggak hitung, maksudnya pengorbanan apa yang kita lakukan itu nggak ada pamrihnya gitu, loss saja. Los. Ya kalau sudah ketemu yang satu visi dan satu visi itu kalian tahu tujuannya itu apa, kita seperti ini. Oh ternyata tujuannya A, B, C, akhirat kan larinya kan. Ya, mereka kan kalau sudah ketemu itu akan loss. Dan yakin saja apa yang kita lakukan ini bukan hanya kan untuk tujuannya untuk kesana kan. Iya. Yakin saja dunia pasti akan mengikuti. Ya. Ya. Ini ilmu dari para senior beliau-beliau ini. Terus tapi ada satu kunci, tapi saya nggak bisa sebutkan. Wah, Waduh, ini balik layar saja kalau gitu. Balik layar. Nanti minta Mungkin bisikin. nanti Di partai dua Saya pakai produk juga. kuncinya kunci nih. kunci ini Benar. nggak bisa di share ke ini ya, ke pemirsa. Iya, kuncinya kunci ada. Nanti pasti di share ke saya. Kalau nggak mau ya Kualat. kualat ya. Kalau nggak mau bongkar ya kualat. Ada kuncinya kunci. Nah itu udah terbukti nggak cuma satu kali dua kali, pasti yakin kalau sudah melakukan ini insya Allah akan berubah. Entah itu bukan larinya ke, tapi ke untuk semuanya, ke sifat kita, pribahasa kita, larinya ke sifat kita nanti. Kok bukan kalau dunia mah itu mah enteng kecil, maksudnya nggak seberapa, tapi kalau larinya ke persifatan kita lebih baik, budi pekerti lebih baik, itu luar biasa. Tapi kuncinya ada nanti. Waduh, ini penasaran saya. Nanti di balik layar saja. Terima kasih ya Agung ya. Terima kasih maksudnya. Sudah berbagi ilmunya. Ya, kami semua dan para pemirsa sudah dapat banyak pengetahuan dari kami semua. Cukup sekian Mas ya. Ya. Apa ada kata-kata layar dari
mas ini kan. Kata-kata mutiara ya. Nah, jadilah orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan sekeliling kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu aja, Gus. Mas Agus. Sudah diwakilkan. Ya, Saya duluin ini. saya juga tadi sudah ya. Hidup itu cuma sekali, umur kita sudah dibatasi. Jadi jangan sia-siakan mencari ridhonya Allah di paling utama. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.